Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safira Mukaroma dengan NIM 85884802. Hari ini pada hari Jumat 17 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas praktikum modul PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Pada modul 1 tentang makhluk hidup, KB2 tentang simbiosis. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Simbiosis dibagi menjadi 3, simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah hubungan antara ulat dengan daun, di mana ulat mendapat keuntungan dengan memakan daun dan menjadikannya tempat tinggal, sedangkan daun dirugikan karena menjadi rusak bahkan bisa mati. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara kucing dengan kutu, di mana kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah dan memiliki tempat tinggal, sedangkan kucing mengalami kerugian karena mengalami gatal, iritasi, dan psikoanemia serta penyakit. Yang ketiga, di sini saya mengamati antara daun dengan kutu daun. Yang diuntungkan adalah kutu daun di mana dia dapat menghisap cairan tanaman, sedangkan daun dirugikan dikarenakan pertumbuhannya yang terhambat dan daun bisa menjadi keriting dan menguning. Selanjutnya di sini ada benalu dan tanaman singkong. Benalu adalah tumbuhan parasit yang menempel pada tanaman singkong. Ia dapat mengambil air dan nutrisi dari tanaman singkong tersebut untuk bertahan hidup dan tumbuh. Sedangkan tanaman singkong dirugikan karena dapat menghambat pertumbuhan dan jika benalu dibiarkan, tanaman singkong bisa menjadi lemah bahkan mati. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana suatu hubungan makhluk hidup yang satunya diuntungkan sedangkan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan atau tidak memiliki pengaruh apapun. Contoh simbiosis komensalisme terdapat pada anggrek dan pohon kelor, di mana anggrek merasa diuntungkan karena anggrek memiliki tempat hidup, asupan sinar matahari, dan sirkulasi udara yang baik, sedangkan pohon kelor tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua ada sisik naga dan pohon kamboja. Sisik naga mendapatkan nutrisi dari udara, air hujan, dan sisa organik yang menumpuk di sekitarnya tanpa merugikan pohon kamboja. Yang ketiga di sini ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan simbiosis antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia memerlukan alam untuk mendapatkan sumber daya alam, sebaliknya alam juga membutuhkan campur tangan manusia untuk pelestariannya. Contoh lain dari simbiosis mutualisme, hubungan antara sapi dengan tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan pupuk alami dari kotoran sapi, sedangkan sapi mendapatkan makanan dari tumbuhan tersebut. Contoh simbiosis mutualisme yang selanjutnya adalah hubungan antara kumbang dengan bunga, di mana kumbang mendapat makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu dalam proses penyerbukan untuk perkembangbiakan tanaman bunga. Kesimpulan dari pengamatan yang telah saya lakukan yaitu dari ketiga jenis simbiosis ini menggambarkan hubungan di mana organisme hidup berdampingan. Perbedaannya terletak pada keseimbangan manfaat dan kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak yang terlibat.
Simbiosis menunjukkan bahwa dalam ekosistem tidak ada organisme yang hidup sepenuhnya sendiri. Keberadaan mereka selalu terikat pada interaksi dengan organisme lain.